Selamat pagi, tema kita pada pagi hari ini adalah dalam bab 4, mengapa harus bertobat. Di sini kita memiliki ayat referensi Kejadian 2 ayat 1 sampai 7, Ulangan 28 ayat 1 sampai 46, Roma 3 ayat 23 sampai 24, Roma 6 ayat 20 sampai 23. Nah, ini yang menjadi ayat dasar pembelajaran kita hari ini. Anak-anak sekalian, bahwa bagian A disebut Allah itu kudus. Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya atas kehendaknya sendiri. Allah merancangkan dan menciptakan semuanya indah. Allah Maha Kudus menciptakan semuanya kudus adanya. Jadi dalam materi ini membuktikan bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Allah ingin manusia pada ketika diciptakan Adam dan Hawa itu hidup seturut dengan gambar Allah, kesuciannya, kekudusannya. Tetapi ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, maka pada saat itu juga manusia mengalami kejatuhan dalam dosa. Dan ada banyak contoh-contoh bahwa menandakan bahwa kekudusan Allah, di mana kekudusan Allah ini tidak dapat bercampur dengan dosa tadi atau setiap pelanggaran-pelanggaran. Ini adalah gambar Musa ketika Allah memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia berbicara kepada Allah muka tatap muka sehingga mereka berdialog bagaimana kehendak Allah kepada dirinya. Kenapa Musa dapat tatap muka dengan muka, bertatap muka? Karena Musa pada saat itu menjaga dirinya dengan kesucian. Nah, kalau ketika Musa sudah jatuh dalam dosa, maka tidak mungkin hal itu dapat dilakukan, bertatap muka dengan Allah, sebab dosa dan dengan kekudusan tidak dapat bersatu. Dosa itu kekejian. Bagaimana manusia dosa itu dapat menjadi kesenangannya, tetapi bagi Allah dosa adalah kejijikan, kenajisan. Itu sebabnya pada saat orang berdosa mohon pengampunan. Allah mengampuni dan menyucikan agar manusia tahir kembali. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah mengusir mereka. Allah mengutuk hidup manusia. Allah mengutuk alam semesta dan juga iblis. Murka Allah seolah-olah tidak terbendung menghadapi kenajisan itu. Kejahatan manusia bertambah banyak jumlahnya di bumi. Dalam Kejadian 6 ayat 3 dikatakan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ini merupakan penghukuman terhadap manusia yang tadinya hidup kekal, sekarang umurnya dibatasi hanya 120 tahun saja. Ini adalah gambar bagaimana hati manusia itu dikuasai oleh dosa. Ya, kekerasan, kekejian, selisihan, dan hal-hal yang lain. Di sini semua digambarkan dalam hati manusia. Kita masuk dalam konteks perjanjian baru, di mana Allah itu tidak membenci manusia meskipun jatuh dalam dosa. Tetapi Allah mengajar manusia itu supaya menyadari dosa-dosa yang dilakukan. Oleh sebab itu dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah sangat mengasihi manusia itu. Allah mencari orang yang berdosa. Tujuan Allah adalah ingin mengembalikan kepada rancangan yang semula seturut dengan gambar Allah. Apanya yang segambar dengan Allah adalah setiap perilaku dan sifat manusia itu sendiri. Nah, anak-anak kelas 5, bahwa kita
sesungguhnya harus kembali kepada rancangan yang pertama. Kita harus segambar dengan Allah, kita harus sesuai dengan kebenaran firman Allah, hidup kita segambar dengan Allah yang mempunyai kasih dan sebagainya. Dalam Lukas 15 ayat 9 dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi pertobatan orang adalah membawa suatu kebahagiaan, sukacita bagi Allah. Sambil puluhan ribu orang yang benar tidak memerlukan pertobatan. Ini baca ayat Lukas 15 ayat 9. Ya. Begitu juga gambar ini menjelaskan bagaimana kasih Allah akan dunia ini. Dia sendiri turun. Ya, dia sendiri turun untuk menyelamatkan manusia. Dia rela mati, dia rela lahir di kandang domba, hadir di kandang domba yang hina, terus nanti dia rela mati, disalibkan, dan dia mau demi menebus dosa manusia. Anak-anak kelas 5, gambaran kandang domba yang begitu bau, kotor adalah gambaran dosa manusia, di mana Allah hadir di sana untuk menyelamatkan kita. Anak-anak kelas 5 bahwa gambaran kandang domba tidak serta-merta bahwa karena keadaan tidak ada penginapan. Tetapi itu rencana Allah bahwa kandang domba yang hina menggambarkan dosa perilaku kita yang begitu kotor. Di sana Allah datang menolong kita, membebaskan kita dari kehidupan yang kotor ini. Ya, dia rela datang dari surga turun ke dunia yang hina ini supaya kita terselamatkan. Nah, anak-anak kelas 5, bagaimanakah sikap kita ketika Allah sudah hadir dan sudah datang menyelamatkan kita? Apakah kita masih tinggal di dalam dosa tadi, atau kita mau beralih kepada keselamatan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita? Pada saat ini kita diperhadapkan dengan dua perkara. Satu kutuk, satu berkat. Satu sorga, satu neraka. Nah, pilihan ini harus dipilih. Tidak bisa ragu, tetapi ada sebuah kepastian dalam hidup kita atau keputusan. Kita pilih yang mana. Ini adalah ada beberapa ayat yang mendukung pembelajaran hari ini tentang surga atau neraka. Ini kamu dapat baca, mempersingkat waktu supaya jangan terlalu lama nanti tidak loading dalam internet. Kamu boleh simak ayat ini, Roma 3 ayat 23, Imamat 27 ayat 28, Bilangan 21 ayat 3. Nanti kamu yang baca di rumah, ini menjadi pembelajaranmu, buat ringkasannya ya. Dan 1 Korintus 15 ayat 56. Ini adalah landasan Alkitab yang berkata kita pilih surga atau pilih neraka. Nah, ini yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Ya. Ini yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Ini juga supaya materinya tersampaikan memang harus demikian. Saya akan lakukan secara berlahan-lahan supaya anak-anak kelas 5 mengerti cara meringkas ayat-ayat yang ada. Oke. Terima kasih buat pagi hari ini. Nanti juga akan ada PowerPoint-nya tentang pelajaran ini supaya ada gambaran materi hari ini. Ini dulu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tolong dibuat ringkasannya.